Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bizatihi wa sirrihi fis samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyaihi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hidup mensyukuri mata, telinga, tangan, kaki, kepala, mata pandangan, telinga pendengaran, tangan apa diguna, kaki kemana melangkah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkumpulan seperti ini memberi ridho. Dengan perkumpulan seperti ini mendekatkan kita li habibina Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati pimpinan majelis Pondok Pesantren Anwarul Huda, Buya Yusuf Imam, mata'anallah betul li hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat. Dan kepada Kiai Haji Rahibul Ibdai, mudah-mudahan gabul hajat, sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan asatidzah yang lain, mudah-mudahan lancar berkah, manfaat ilmu dunia akhirat, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah muslimah Pondok Pesantren Majelis Anwarul Huda, mudah-mudahan qabul hajat, banyak rezeki, manfaat ilmu dunia akhirat, sehat afiah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tubuh ini Allah jadikan satu tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala bincang-bincang, itu hati, al-qulub. Hati ini ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dak ke hati. Ada di dunia makhluk alladzi yuwaswisu fi suduri nas, sing ganggu manusia itu, ya, jin. Kalau manusia kan kelihatan, kalau jin ini gaib. Dia ganggu dari depan, dari belakang, dari samping kanan kiri. Al-qulub, hati ini semua manusia Allah jadikan sempurna. Bagaimana wajah, ya cerminan hati. Orang kalau wajahnya seperti apa, ini kelihatan gerak apanya segala macam, ke kanan, ke kiri, ya. Itu tanda hati kalau dilihat dari wajah, begitu. Kalau ada laki-laki ganteng dilihat, atau laki-laki gak ganteng dilihat, ini laki-laki kok gak ganteng tapi baik, karena gerak dia punya wajah begitu. Jadi gak selalu
sesuatu yang baik dan buruk ini seperti itu hati, karena sifat hati mughalib, ke kanan ke kiri begitu. Ahlu salawah, jadi seorang yang berilmu, Nabi suruhkan supaya menjadi seorang perempuan alimah, ngerti ilmu. Terus karena kesenangan Rasulullah, ya, Nabi beristrikan Sayyidah Khadijah. Pintarnya luar biasa, kaya raya, janda. Sayyidah Khadijatul Kubra beranak 2. Pertama nikah, punya anak, terus meninggal suaminya, terus nikah lagi, punya anak, meninggal suaminya, baru terus menikah dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun. Sayyidah Khadijah kanjeng Nabi SAW ketika usia 25 tahun setelah sukses berniaga Rasul di Syam, Yathrib itu Madinah, Nabi terus menikah di Madinah. Ya, terus Masya Allah alimah. Kun aliman, Rasulullah menyuruhkan supaya menjadi seorang mar'atun salihah. Kenapa salihah? Karena ilmu. Nah, hati ini dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati ketutup, mahjub, nah ini perempuan minal mahjubah, yang hatinya terhijab, tidak terbuka, dalam arti susah untuk kemasukan kebaikan dan segala sesuatu yang maslahat yang baik untuk hati. Ada hati yang na'udzubillah min zalik sampai rusak, fasad. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan fa fasada kulluh. Kalau hati udah rusak, semua rusak. Kenapa malas sholat? Ya sholat tapi masih malas, hatinya belum bisa ngerjakan sholat. Walaupun kayak bidadari nih perempuan, luar biasa sudah. Wah, tapi kan laki-laki misal, atau laki-laki gantengnya luar biasa kayak pangeran. Ya, top udah kayak apa, tapi hatinya kurang. Ini hati-hati. Ada yang merasuki hati, ada yang mengotori hati. Bisa orang itu walaupun sholat, walaupun perempuan itu salihah, dia harus mengerjakan sholat. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin. Orang-orang munafik, Abu Lahab, Abu Jahal, ketika Rasulullah SAW hidup, dan seperti itu keburukan hati yang tampak, kelihatan orang jahat apa segala macam. Nah itu karena fasad, hatinya rusak. Innal insana lafi khusrin, Allah katakan mereka dalam kerugian. Orang dapat rugi, bukan orang iman, kafir, ya munafik. Munafik ini susah. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali iman, orang saya enggak ngerti agama. Selamat orang ini. Mendapatkan keberuntungan, mendapatkan al-falah. Wa amilu sholihat, terus melakukan amal yang baik. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Terus berusaha benar orang ini. Al-Imam Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sampai disebut Al-Insanul Kamil. Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad radhiyallahu anha, itu dikatakan bagaimana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika Sayyidah Khadijah enggak ada, untung ada Sayyidah Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam mirip Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati hidup ya seperti apa di dalam tubuh hati ini. Kebanyakan ngerokok, yo hati rusak, ya Habib ngerokok. Terus sampai mati istiqomah, salat yang paling penting. Karena kalau perkara salat ini mukhul ibadah. As-salat imaduddin. Man agamaha faqad agama din, dikatakan. Wa man tarakaha
Nah, kenapa kok hati rusak? Memang karena ibadah, karena salat nggak benar. Kenapa hati ini baik? Memang karena ibadah, karena salat itu benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan perintah Allah wa anzir asyiratikal aqrabin. Allah mengingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Orang ini salat, yakni orang ini iman kepada Allah. Orang ini beragama Islam, ya karena wajib salat. Islam, muslim, muslimah, dia wajib salat. Hanya mendapatkan Islam, tapi mempunyai kebusukan di hati. Na'udzubillah min dzalik. Alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun? Orang yang enggak salat atau salatnya na'udzubillah min dzalik enggak diterima, bukan sah, enggak sah. Ya, atau munafik. Perhatikan apa yang menjadikan hati ini, yakni diri orang ini akram mulia, salat. Perhatikan benar-benar bagaimana salat ini makbul indallah. Allah terima. Paling penting diterima salat. Sah gak sah, bisa kurang dan lebih. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihi bimusaitir ila man tawalla wa kafar. Dikatakan, kenapa seorang dilihat seorang yang makmum kepada seorang alim alimah itu ketika perempuan bermakmum, ketika laki-laki bermakmum. Karena dipandang seorang, begitu Allah melihat orang yang sekiranya bisa dipandang orang tapi khianat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Seorang alim, mudzakir, seorang ini ahli Quran. Itu hati yang rusak. Kebencian tumbuh di dalam hati, dalam wadah, dalam diri itu yang keruh. Setan melihat apa? Tempat-tempat yang enggak benar. Hidup manusia lain dengan setan. Manusia lebih punya adab. Manusia lebih berakhlak. Walau memang dikatakan keutamaan manusia, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam zainul makhluqat, sebaik makhluk Allah Subhanahu wa taala, segala semua makhluk, Nabi Muhammad paling utama. Perhatikan perkara bagaimana mata menjadi selamat, bagaimana pendengaran telinga ini menjadi selamat, bagaimana kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik, bagaimana tangan menjadi tangan yang menyelamatkan, sedekah apa segala macam, nulis apa segala macam. Yang sekarang zaman digital udah pakai apa, ketik apa segala macam, dan ini tangan barokah. Ya terus dari mulai ya Rasul, dari zaman Nabi SAW, tangan ini digunakan untuk apa, telinga itu digunakan untuk apa. Nah ini yang mendapat ridha Allah, sehingga menjadi hati itu munawar, ka'annal Mustafa Muhammad, bercahaya seperti Nabi Muhammad SAW. Iya. Lihat aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, lihat ulama-ulama ilah, ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, para yai, para alim, yang dikatakan Allah titipkan nur al-ilmu di diri mereka. Di saat akhlak itu hilang, pandangan mata kurang, pendengaran telinga rusak, maka fasad itu hati. Nah ini bahaya. Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, mendapat kerugian. Rugi. Ya rugi, enggak kan ke surga, rugi. Enggak senang hidupnya, rugi. Kumpul dengan setan, naudzubillah min dzalik, rugi. Hidup enggak ada senang di hati, rusak hati. Karena Allah enggak memberikan nazrah, pandangan. Ada apa dengan hati seorang ini? Enggak, dia punya hati rahim. Dikatakan Ki Hamid, kalau awalnya model-model, akhirnya model-model. Hati-hati. Orang hidup gak hati-hati, hidup gak ngelihat apa di depan, terkadang sampai orang yang di depan menyesatkan. Karena ilmu gak netep di hati, ibadah gak dikerjakan seorang ini, sehingga hati rusak akhirnya. Fadzakir innama anta muzakkir. Seorang yang Allah beri amanah ketika hidup di dunia, ya memang Allah gak mengurangi
rahmatnya, bahkan melebihkan rahmatnya. Tapi ketika seorang itu pandai tazkiyatun nafas, memperhatikan apa yang ada yang kurang, yang aku kerjakan, amal yang aku perbuat, lah ini yang menyelamatkan ikhtiar. Nggak bisa manusia kepengen seperti apa, hanya dia kepengen. Tapi alhamdulillah husnudzon. Manusia kepengen seperti apa, nggak bisa dia seperti itu, karena ada hub kecintaan yang menggugurkan keinginannya itu sehingga dia hanya mampu mencintai. Manusia nggak bisa dia merasakan apa yang dirasakan orang sebelumnya. Ya naam, kenapa? Karena yang kita lihat sudah dikubur-kubur. Hanya penyesalan selama dunia yang diharapkan seorang manusia itu. Nah, ini orang luar biasa yang ngerti akan apa nikmat yang Allah berikan, yang gak kufur nikmat atas apa yang Allah berikan. Itulah hati. Bagaimana telinga menjadi selamat, bagaimana tangan menjadi selamat, yakni di akhirat mendapatkan hisab dalam amal-amal khair kebaikan. Bagaimana hati sudah menjadi apa? Daripada pandangan mata, seperti itu menjadinya hati. Daripada pendengaran telinga, menjadi seperti itunya hati. Kalau rusak sudah hati ini karena salah pandangan mata. Kalau sudah rusak hati ini karena salah pendengaran telinga, maka ketika di akhirat Allah azab mata orang itu, telinga orang itu, dan semua seperti apa yang dikerjakan mata orang itu, telinga orang itu selama hidup di dunia. Orang sungguh orang yang beruntung selama dunia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul Habibullah, dikatakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, man habba ahlul baiti dakhalal jannah. Hati pecinta, hati yang selalu memandang dengan pandangan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena murka Allah, abghadahullah, azab, daripada siksa. Orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, yang hidup selama di dunia membawa kebaikan. Apa kebaikan itu? Cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadilah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan itu, bentuk cinta itu dari mawaddah. Seorang dan seorang perempuan itu yang dia saling mencintai. Allah beri rahmah. Kapan? Ketika seorang itu diangkat rahmat. Ada dua macam rahmat diangkat. Ketika akhir hayat dan ketika Allah murka. Ya. Idza da ajal, ketika ajal menyemput salah satu dari seorang dan seorang itu meninggalkan dunia, terpisah, yo, suaminya mati terus jadi janda, yo, istrinya mati, si laki jadi duda, begitu. Nah, itu di saat Allah mengambil rahmat. Wa na'udzubillah min dzalik, ketika Allah mengangkat rahmat karena musibah, karena bala. Itu di sana diutus Rasulullah ila rahmatan lil alamin, untuk rahmat kepada seluruh alam. Jin dia hidup karena Nabi Muhammad. Malaikat Allah adakan karena Nabi Muhammad. Seluruh makhluk, binatang-binatang dan tumbuhan Allah jadikan untuk makan, untuk ditanam tangan-tangan manusia, diamanahkan untuk tangan-tangan manusia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan semua yang mengenali Nabi Muhammad sallu alaihi wasallam taslima, takriman dari Rasul, disuruh memuliakan Nabi Muhammad. Dan apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ilmu din, agama, akhlak yang ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat perempuan-perempuan itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat di akhirat itu diazab Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, berlepas aku dari siksa azabmu itu, meminta kepada Allah dijauhkan dari perempuan yang digolongkan seperti itu di akhirat itu, yang Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad syahid menyaksikan. Nah, tapi alhamdulillah, kenapa? Karena selalu mengingat Nabi Muhammad, karena selalu berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Disuruh
memberi salawat, salam dengan apa? Takriman, taslima itu dengan salam penghormatan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak luar biasa. Hati akan terlihat seorang perempuan seperti itu. Lah iya, perempuan udah cantik luar biasa berkerudung, wah, mempesona. Lah ini yang kelihatan hatinya dirindu surga. Iya, perempuan yang melihat dengan pandangan seperti pandangan orang-orang yang melihat dengan ilmu Allah, ada sesuatu di hati perempuan ini yang membuat makhluk Allah lainnya tertarik. Nah, ini yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.